Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan seluruh pemirsa Siti Arsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab, bahkan hari ini sudah hampir memasuki pertengahan bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang istimewa karena disebutkan oleh Quran, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun. Sesungguhnya bilangan bulan itu ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu berjumlah 12. Dan dari 12 ini ada 4 bulan yang terhormat. Dan disebutkan dalam hadis 4 bulan yang dimaksud oleh ayat itu salasa mutataliyat, yang 3 itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Rajab ini ada beberapa istilah yang disebutkan oleh masyarakat Arab. Ada yang disebut dengan istilah Ar-Rajab Al-Asam. Jadi bulan Rajab yang tuli. Yang dimaksud dengan tuli di sini artinya suara bising, suara peperangan itu di bulan Rajab ini tidak boleh terjadi. Karena itu orang-orang Arab begitu bulan Rajab, meskipun mereka punya kebiasaan berperang, begitu bulan Rajab selesai peperangan, tidak ada peperangan, itu penuh dengan kedamaian. Banyak ada juga ulama yang mengatakan bahwa Rajab ini bisa berarti Rajaba yurajibu tarjiban. Tarjib itu ayat ta'zim, pengagungan. Sehingga bulan Rajab ini memang bulan yang agung. Terdapat beberapa hadis, meskipun hadis ini dhaif ya, tetapi bisa kita jadikan sebagai pegangan untuk dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Dikatakan bahwa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummat. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah. Karenanya di bulan Rajab ini ada amalan yang dianjurkan dibaca oleh para ulama. Bacaannya itu Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Dan bacaan ini dianjurkan dibaca di bulan Rajab 70 kali. Banyak kisah yang diceritakan oleh para ulama di bulan Rajab ini. Pernah satu saat Rasulullah berjalan dengan seorang sahabat namanya Thauban. Rupanya perjalanan yang dilakukan oleh Nabi ini melewati kuburan. Dan saat melewati kuburan itu
Rasulullah berhenti, lalu Rasulullah berdoa sambil menangis. Ditanya oleh Thauban, "Ya Rasulullah, ada apa?" "Ini salah satu daripada penghuni kubur ini sedang disiksa. Lalu aku berdoa sambil menangis, semoga Allah meringankan siksanya." Lalu Nabi melanjutkan pembicaraannya, kata Nabi, "Seandainya yang bersangkutan ini puasa di bulan Rajab, ma'qiyami laili, disertai dengan ibadah malam, 1 hari saja dari bulan Rajab, niscaya orang itu akan selamat dari siksa kubur yang seperti yang terjadi hari ini." Lalu ada seorang ibu. Seorang ibu ini rupanya dia setiap bulan Rajab itu membaca surat Al-Ikhlas 12.000 kali. Memang kelihatannya membaca 12.000 kali itu banyak ya. Tapi kalau dilakukan sebenarnya sih sangat mungkin untuk dilakukan. Begitu ia akan wafat, si ibu ini berpesan kepada keluarganya untuk menguburkan dia dengan salah satu baju yang dia miliki, mungkin sebagai kenang-kenangan semasa hidup barangkali. Tapi karena ibunya ini dan anak-anaknya ini dari keluarga terhormat, akhirnya keluarganya tidak melakukan itu. Bukan biasa dengan kain kafan biasa. Lalu beberapa hari setelah wafat, ternyata keluarganya ini bermimpi ibunya ini minta untuk dikuburkan bersama bajunya yang ia pesankan itu sebelum wafat. Akhirnya karena ini pesan, digalilah kuburan itu. Ternyata jasadnya sudah tidak ada. Rupanya jasadnya sudah bersama para malaikat. Artinya memang Rajab ini sesuatu bulan yang memang sangat diagungkan oleh masyarakat Arab dan juga disebutkan oleh Quran. Dan itu memang bulan yang mendekati Ramadan ya, karena banyak salafus soleh di masa lalu itu mereka puasa itu tidak hanya bulan Ramadan, tapi mereka sudah memulai itu dari bulan Rajab, kemudian diikuti lagi Syaban sampai Ramadan. Jadi puasa itu 3 bulan, dilanjutkan nanti dengan puasa Syawal 6 hari, baru setelah itu selesai. Itu pekerjaan atau amal soleh yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Dan dalam perjalanan dakwah Rasulullah juga, begitu Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, itu juga Rasulullah tidak serta-merta bertemu dengan malaikat Jibril kemudian menerima wahyu, tapi sudah melakukan tirakatnya itu lama, dari mulai bulan Rajab. Artinya Rasulullah itu memulai setelah mendapat isyarat akan mendapatkan wahyu, bertemu dengan malaikat Jibril, itu juga dengan proses yang lama, dan itu juga dimulai di bulan Rajab. Artinya bulan Rajab ini memang bulan yang dimuliakan, dan para ulama menganjurkan untuk banyak beribadah di bulan-bulan ini. Bahkan para ulama mengatakan seandainya memang tidak bisa puasa penuh di bulan Rajab ini, puasa di awal tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, lalu di tengah 13, 14, 15, lalu di akhir 27, 28, 29. Mengingat memang bulan yang penuh dengan keberkahan.
Lalu untuk apa sih agama itu menetapkan ada hari-hari tertentu yang ini spesial sekali gitu, untuk umat Nabi? Ini dalam rangka mengimbangi amalan-amalan umat-umat terdahulu yang memang usianya lama. Seperti Nabi Ibrahim itu usianya 200 tahun. Jadi sementara umat Nabi Muhammad itu dalam satu hadis dikatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Jadi usia umatku itu ya kalau enggak 60 ya 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik. Sangat sedikit sekali yang bisa melewati usia itu. Nah, kalau dibandingkan dengan usia umat-umat terdahulu, tentu saja umat Nabi Muhammad ini paling pendek usianya dibandingkan umat-umatnya Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang lain. Makanya Allah memberikan tempat-tempat tertentu yang mustajabah, yang pahalanya berkali-kali lipat. Kemudian waktu-waktu tertentu yang pahalanya berkali-kali lipat. Jadi antaranya bulan Rajab. Oleh karena itu, tujuannya agar apa? Agar seimbang amalan ibadah yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dengan usia yang umumnya antara 60 sampai 70 tahun itu dengan usia umat-umat terdahulu yang panjang usianya. Nah, saya kira itu kenapa kemudian di dalam agama Islam, khususnya syariatnya Nabi Muhammad, ada hari-hari, ada bulan-bulan, ada tempat-tempat yang kalau kita melaksanakan di bulan itu, di tempat itu pahalanya berkali-kali. Semoga kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Rajab ini dengan banyak membaca istighfar, lalu dengan banyak berpuasa, banyak bersedekah, sehingga ibadah yang kita lakukan di bulan ini mendapatkan pahala yang berlimpah dalam rangka mengimbangi ibadah umat-umat terdahulu yang memang mereka secara usia lebih panjang dari usianya umat Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu semoga kajian tentang bulan Rajab ini bermanfaat. Semoga kita semua juga bisa mengamalkan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Rajab ini. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.